Bening hangat seketika luruh, tidak terbendung, mengalir deras membasahi pipi Erik yang telah ditumbuhi bulu lebat itu. Tangannya kian bergetar saat mengambil foto yang diberikan Derek kepadanya. Matanya membulat, lalu dengan cepat pula dia memejamkannya. Dan dari DNA yang diambil polisi dari kuku Nyonya, sebagai barang bukti, saya berhasil menemukan pelakunya. Derek menaruh sebuah foto di meja Erik. Perlahan ayah Evan itu menunduk dan melihat foto yang diberikan Derek menggunakan kepalan tangan. Erik menutup mulutnya dan meraih foto itu. Rahangnya terlihat tegang dengan mata yang memerah, bagaikan iblis yang hendak memangsa lawannya. Dengan air mata yang masih tidak berhenti, Erik meremas kuat foto itu hingga buku-buku tangannya memutih. Kondisi Erik yang tampak buruk membuat Derek mengundurkan dirinya sendiri dari ruangan sang atasan, memberi ruang bagi ayah Evan itu untuk meluapkan emosinya. Benar saja, baru saja ia menutup pintu ruangan Erik, suara benda-benda terjatuhan terdengar. Kurang ajar, biadab, akan aku balas kau, akan aku balas. Pak Dimas, dari mana Pak Dimas tahu rumah saya? Mata Ayu membulat sempurna ketika dia melihat Dimas berdiri di depan pintu kontrakannya. Boleh aku masuk? Aku ingin bicara denganmu. Ayu yang masih terkejut karena kedatangan lelaki yang ingin ia hindari itu secara tidak sadar mengangguk dan mempersilahkan laki-laki itu masuk. Rumahmu cukup nyaman. Sudah lama kamu tinggal di sini? Tanya Dimas seraya melihat sekeliling rumah petak yang tidak seberapa luas itu. Ayu yang masih tidak mempercayai matanya terhenyak dari lamunannya setelah mendengar pertanyaan Dimas. Ia kemudian mengangguk dan menunjuk sofa tamunya. Silakan duduk, ucap Ayu terbata. Mau minum apa, Pak? Dimas menggeleng. Ia kemudian menunjuk sofa single dan mengisyaratkan Ayu yang masih saja berdiri untuk duduk. Oh, baik. Dengan canggung Ayu duduk di sofanya, namun ia tidak berani untuk menatap ke arah Dimas. Ia menunduk dan hanya sesekali mencuri-curi pandang pada laki-laki itu. Yuk, aku kesini mau minta tolong. Ayu mengerutkan alisnya. Minta tolong, Pak? Minta tolong apa? Dimas mengangguk. Hanya kamu yang bisa bantu aku. Soal apa ya, Pak? Yuk, tolong cabut tuntutanmu kepada Elena. Ayu tertegun. Ia mengerja beberapa kali sebelum akhirnya memaksakan senyum. Berulang kali ia menunduk atau melihat ke arah lain karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yuk, aku tahu perbuatan Elena memang keterlaluan, tapi saat ini dia sudah menghadapi banyak tuntutan. Tolong kasihani dia. Dia adikku satu-satunya. Walau kami sering berselisih paham, tapi biar bagaimanapun dia tetap adikku, pinta Dimas memohon. Aku dan ayahku bersedia memberimu kompensasi seberapapun yang kamu mau, asal kau mencabut tuntutannya. Lanjut Dimas. Sepersekian detik Ayu tersentuh akan kasih Dimas terhadap adiknya, tapi kesadarannya segera kembali ketika dia mengingat apa yang sudah Riana lalui. Pak, Bapak tahu kan kalau bukan karena Bu Trisa dan Mas Alex yang bertindak cepat menolong saya saat itu, saya bisa saja kehilangan nyawa. Saat itu terjadi, Bu Trisa dan Mas Alex justru difitnah. Bahkan Bu Trisa hampir kehilangan pekerjaannya. Pak Dimas, bukannya saya tidak mau membantu, tapi masalah ini bukan hanya menyangkut saya saja. Ada WOW, Bu Trisa, dan Mas Alex yang menjadi korban fitnah itu. WOW juga yang akhirnya harus membayar biaya perawatan saya sampai sembuh. Jadi kalau Bapak minta bantuan saya untuk mencabut tuntutan,
Maaf Pak, tapi Bapak salah tempat. Dimas menatap Ayu dengan heran. Tak biasanya perempuan asal Jeplak itu bisa bertutur dengan baik seperti sekarang ini. Seperti yang kamu bilang, kamu adalah korban, jadi kamu... Pak Dimas, maaf, saya masih harus siap-siap untuk audisi. Kalau tidak ada hal lain, silahkan keluar. Potong Ayu tanpa menatap laki-laki itu. Yuk, Pak, maaf, saya sudah telat. Saya harus siap-siap. Sambar Ayu lagi dengan cepat. Dimas menarik napasnya dalam-dalam dan mengangguk. Dengan enggan ia melangkah keluar dan menuju mobilnya. Maaf Pak, saya memang mencintai Bapak, tapi bukan berarti Bapak bisa seenaknya menganggap enteng masalah ini. Gumam Ayu dan menutup pintu kontrakannya itu. Di dalam mobil, sambil bersandar di jok dan memejamkan matanya, Dimas membayangkan bagaimana reaksi ayahnya jika mendengar ia gagal membantu Elena. Sial, masa aku harus ketemu si Erik itu lagi? Geramnya seraya memukul-mukul setirnya. Sementara Irwan membuka amplop coklat yang diterimanya dari orang suruhannya itu dengan rasa was-was, dia perlahan menarik isi di dalamnya. Sebuah foto lama Riana yang sedang berdiri di dekat jembatan Sungai Thames, London. Lalu sebuah kertas yang pada headernya tertulis Suwarna Klinik dan Hipnoterapi Dr. Erik. Nama Trisa Miriana, pekerjaan desainer, diagnosis gangguan kecemasan akut. 3 tahun lalu mengalami kecelakaan fatal dan pelecehan seksual. Trauma yang mendalam hingga terbawa ke alam bawah sadar. Insomnia, mual, muntah, dan kepala berputar-putar seperti vertigo bila trauma menyerang. Fragmen ingatan kecelakaan mulai terbentuk walau samar, mulai bisa mengingat ciri fisik pelaku. Baca Irwan mengikuti apa yang tertulis di kertas itu. Sekarang aku punya senjata untuk melawan Muriana. Namun tawa Irwan segera memudar ketika matanya membaca keterangan lain yang ditulis oleh psikiater Riana di kertas itu. Pasien sudah bisa mengingat ciri khusus pelaku, yaitu memiliki tanda lahir berwarna coklat muda berbentuk mirip gurita di tulang belikat. Mata Irwan membola, ia mengerja beberapa kali dan membuka mulutnya tanpa bersuara. Tidak mungkin. Jangan bilang kalau... sial. Jadi gadis itu adalah Riana? Irwan berdiri, ia memegangi rambutnya dan mencengkeramnya kuat. Sial. Umpat Irwan berulang kali. Ia menutup mulutnya dengan kepalan tangan dan mondar-mandir di belakang meja kerjanya. Irwan kembali mengambil berkas yang ia taruh di meja dan lanjut membacanya, hingga matanya berhenti pada lembaran kedua yang ditulis dalam bahasa Jerman. Pasien Dr. Hosaf atas rekomendasi dari Dr. Farida Lestari Buwono. Farida Buwono? Gumam Irwan. Otak Irwan kembali mencoba mengingat nama yang sepertinya tidak asing baginya. Laki-laki itu segera mengambil ponselnya lalu menghubungi Yono, orang suruhan itu. Yono, aku sudah transfer setengah bayaranmu. Beri aku informasi yang lengkap. Jangan beritahu pada siapapun soal ini, atau kau akan membayarnya 2 kali lipat. Titanya lalu menutup ponselnya. Di lain tempat, Bob, ini bukti penyalahgunaan dana yang dilakukan Elena. Kamu kirim ini ke polisi. Berkas-berkas yang aku minta kamu kirim ke Glamorous pusat itu. Fake, palsu yang ini. Palsu? Bagaimana bisa? Aspal asli tapi palsu, kecuali laporan bank yang asli ada di sini. Sahut Riana. Masa Glamorous pusat tidak tahu itu aspal? Senyuman misterius terbit di bibir Riana, tapi wanita itu tetap bungkam, tidak berbicara. Ia justru menaruh plastis itu ke tangan Bobby dan turun dari mobil laki-laki itu.
Kak Risa, jawab dulu, seru Bobby. Riana mengerling dan tersenyum. Dia melangkah masuk lobi apartemennya dan menuju lift. Wanita itu berdiri dan mendongak melihat floor designator untuk sedikit membuang jenuh. Floor designator adalah monitor LED yang ada di atas pintu lift untuk menunjukkan lokasi kabin lift saat ini sedang berada di lantai berapa. Riana berjingkat kaget. Ia menoleh dan menghela napasnya. Yuk, bikin kaget aja kamu ini, sangut Riana. Maaf Bu, Ibu jangan juga sepertinya lagi di dunia lain, celetuk Ayu sambil menunduk dengan bibir mengerucut. Aku bukan indigo yuk. Sudah, ada apa kamu kesini? Tanya Riana seraya masuk ke dalam lift. Ada yang ingin saya bicarakan dengan ibu? Riana mengangkat alisnya. Tidak biasanya, Ayu diam dan tidak bertingkah aneh. Namun dari wajahnya Riana bisa menampak sesuatu sudah terjadi. Ada apa Yu? Sekarang masalah keluarga atau pekerjaan? Ayu menggeleng. Ia bergeming hingga pintu lift itu kembali terbuka. Wanita itu memasukkan tangannya ke dalam saku celana jeans besarnya, lalu mengikuti Riana menuju apartemennya. Sekelek. Ayo, masuk, ajak Riana. Wanita itu menaruh tasnya di atas meja dekat TV, lalu berjalan menuju dapur dan mengambil minum di kulkas. Ini minumlah, aku belum belanja, jadi cuma ada air soda ini, kata Riana seraya meletakkan botol soda kemasan itu di meja tamu di depan Ayu. Bu, Pak Dimas tadi ke kontrakan saya. Riana yang baru saja memposisikan dirinya duduk di depan Ayu seketika melihat model yang sedang naik daun itu. Dimas, kenapa dia ke sana? Pak Dimas meminta saya mencabut tuntutan yang kita ajukan waktu itu. Cas. Riana membuka segel air soda di tangannya dan menegaknya. Lalu, apa jawabanmu? Tanya Riana datar sambil memainkan kaleng minuman sodanya. Ayu menggeleng. Saya bilang saya tidak bisa, Bu, karena menyangkut banyak orang. Riana menipiskan bibirnya dan mengangguk. Lalu, apa masalahnya? Bu, bisakah kita mengalah dan mencabut tuntutannya? Riana mendongak dan melihat Ayu. Ia menatap mantan asistennya dengan alis bertaut. Mengalah? Ayu mengangguk pelan dan melipat bibirnya. Ia kemudian berpindah tempat duduk ke sisi Riana dan memegang tangan wanita itu. Bu, sekarang Bu Elena sedang menghadapi tuntutan berlapis. Saya yakin hukumannya juga tidak akan ringan. Jadi bagaimana kalau kita... Ayo, apa Dimas yang menyuruh membujukku? Tanya Riana seraya menarik tangannya dari genggaman Ayu. Ayu menggeleng cepat. Bukan Bu, sumpah demi Allah Bu. Pak Dimas tidak menyuruh saya, beliau cuma minta saya. Yuk, pulanglah. Ini antara aku dan Elena. Aku sudah cukup bersabar menghadapinya. Kali ini maaf, aku tidak bisa menuruti keinginanmu yuk. Ucap Riana sambil melangkah menuju kamarnya. Tapi Pak Dimas adalah calon ayah dari anak yang ada di kandungan saya, Bu. Di lain negara, gedung The Royal Group, London, Inggris. Tuan Jenkins, Anda tidak bisa ke Jakarta sekarang, seru Derek yang mengerti tujuan Eric yang tiba-tiba saja keluar dari kantornya dan berjalan cepat menuju lift. Eric berbalik, matanya yang tajam terarah pada asisten pribadinya itu. Siapa kamu berani melarangku, ha? Hubungi pilot sekarang, titah Eric. Maaf, tidak bisa Tuan. Alis Eric menukik tajam. Ia menggerakkan giginya dan menarik kerah Derek. Kau masih ingin pekerjaan ini? Turuti perintahku. Maaf Tuan Muda, saya tidak bisa. Bibir Eric kian arah terkatup. Sorotnya menghujam sang asisten, seolah dengan matanya ia sanggup membunuh pengganti Dev itu. Kau dipecat. Desis Eric lalu mendorong kasar asistennya itu dan menuju lift. Hubungi chopper dalam 1 jam, harus siap landas. Seru Eric pada sekretarisnya yang berdiri beberapa meter darinya, namun dengan mata tetap memandang Derek. Baik Tuan.
Derek membetulkan dasi dan ke mejanya. Ia kemudian memberanikan diri mendekati atasannya itu. Tuan, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui lebih dulu sebelum Anda bertindak. Apa maksudmu? Tuan, sebaiknya kita tidak bicara di sini. Eric melihat asistennya itu beberapa saat, lalu berjalan kembali ke kantornya. Ia kemudian mendudukkan dirinya di sofa dan memangku kakinya. Katakan, Tuan, apa Anda ingat surat dari ibu Nyonya Ana yang diberikan Diane pada Anda di pesawat? Eric mengangguk. Aku juga menyuruhmu mencari tahu soal itu. Itu memang benar surat dari ibunya Nyonya Ana. Namanya Marisa Wibowo dan suaminya bernama Iwan Santosa.